Oke, pesawat sudah mengudara dari Valle del Mar sepertinya akan menuju ke arah sekitaran bagian utara dari map, menandakan ini harusnya agak sekitar 50-50 atau mungkin nanti akan kita lihat di minimap tentunya. Namun ini ada dari Valle del Mar dan udah langsung drop down. Kalau penerbangan TP. gua ini TP. Iya. Udah pasti. Cepet ya bro pasta ya. Saya sudah hafal. Karena TP ini pernah free looting di Valle del Mar, Betul. pernah ditabrak 2 tim di Valle del Betul. Mar, udah memorial banget di Iya, kepala udah gua. lengket banget gitu ya. Ada boom dan NFT di season pertama. Namun kita akan saksikan lagi. Para tim lainnya juga udah mulai drop down. Morp akan kembali lagi ke Chumacera, tempat langganan mereka tentunya. Di Los Leones akan ada Voin sepertinya. Dan kemudian EVOS karena tidak ada Bigetron akan ke arah Pekado. Kemudian juga tim-tim lainnya yang akan mulai drop down. Dan menarik karena di mid plan flight saat ini banyak banget tim yang turun di sana. Betul, dan ini seperti yang lo prediksi tadi, walaupun tidak terlalu 50-50, tapi menguntungkan banget buat tim-tim yang masih mau turun di arah El Pozo, La Cobreria, mungkin membutuhkan kendaraan dan rebut-rebutan di sekitar HDP atau ke arah water treatment-nya, rebutan untuk ngambil vehicle ke arah La Cobreria-nya juga. Apalagi buat tim-tim ya yang turun di Impala, Puerto Paraiso itu masih terjangkau banget. Dan Los Leones kali ini 2 tim, ada Voin 2K dan juga Onyx Esports dan Circle menuju ke sebelah kanan. Mengingatkan gua kejadian-kejadian di PMWL. Aduh, ini adalah circle ke bagian timur tentunya ya. Akan menguntungkan buat teman-teman yang ada di di Impala, ada Ion. Karena sama-sama I. Itu map baru kan? Itu map baru ya? Di angkasa kayaknya itu Ion. Impressive. Di Impala maksud saya. Karena ada Ion di sana. Dan Red Rocket juga sepertinya akan mulai menuju ke arah Puerto Paraiso. Tempat mereka juga biasa melakukan lootingan. Dan menarik, kampo militer akhirnya diisi oleh tim 21 Esport yang tadi sempat kita bahas sedikit pas. Betul, 21 Esports nih harus benar-benar bisa menunjukkan perform mereka, menunjukkan kualitas mereka lagi. Karena balik lagi, seperti yang dibilang sama Wolfie pada waktu itu. Wolfie bilang tuh, oke, mereka mungkin bisa lolos ke PMWL, tapi jadi pertanyaan apakah mereka bisa bersaing di PMPL? Itu dia menjadi sebuah momok baru karena di PMPL ini tentunya agak berbeda ya dengan yang pernah dilakukan di tempat atau di stage turnamen yang lainnya. Betul. Seperti itu. Dan Onyx masih di sekitaran Los Leones. Tempat yang cukup luas yang ada di Miramar tentunya, bahkan bisa gue katakan sangat luas. Walaupun ada, bahkan di season 1 kita lihat ada 3 tim yang menempati Los Leones. Dan mereka agak cukup sulit bertemu. Kita saksikan ada Alter Ego, Onyx, kemudian ada Dunia Game season 1. Sekarang hanya ada 2 tim, jadi ini mungkin akan cukup lambat atau slow pace yang ada di Los Leones antara Voin dan juga Onyx. Yap, tinggal kita ngelihat nanti temponya bakal secepat apa dan akan segemilang apa tim-tim yang bertanding untuk di Miramar kali ini. Karena mengingat ini adalah Miramar pertama untuk di minggu kedua, hari pertama setelah Miramar ya. Kalau kita lihat persentase chicken dinnernya, dari minggu pertama, hari pertama yang mendapatkan chicken di Miramar ada Ion dan juga Red Rocket. Yes, betul banget. Sementara di hari keduanya untuk Miramar ada Aura dan juga Morp Team. Yes. Hari ketiganya waktu itu ada RRQ dan juga TP. Nggak ada yang BTB. Nggak ada yang di Miramar. ya. Nggak ada. Semuanya diwakilkan oleh satu tim aja. Itu dia. Menjadi menarik. Apakah di minggu kedua ini akan terjadi hal yang sama? Tidak adanya back to back. Karena kita tahu setiap hari akan ada 2 Erangel dan 2 Miramar. Apakah bisa ada 2 tim atau 1 tim mas saya yang akan mendapatkan 2 kali chicken dinner di Miramar? Karena menurut gue Miramar ini salah satu map yang sangat kompleks sih pas. Karena 8x8, luas daratannya juga 80% dari 8x8 itu sendiri. Kemudian adanya cekungan-cekungan, bukit-bukit. Jadi yang itu menjadikan banyak banget faktor yang menyebabkan tim itu bisa berubah-ubah chicken dinnernya. Betul, dan tadi gue sempat bahas dari 21 Esports. Sekarang kita bakal melihat proses looting seperti apa yang dimainkan oleh 21 Esports. Ada Raksin yang sudah mendapatkan Scar L dan itu M16 bukan sih yang ada di punggungnya. Yes, M16. M16 sama ada Scar L. Scope-nya gue nggak tahu, tapi yang jelas Scar L-nya udah ada 40 peluru, berarti dia udah ngedapetin extended. Tinggal nunggu nanti rotasi seperti apa yang bakal mereka mainkan. Tapi mengingat mereka turun di arah kampo militer, circle menuju ke sebelah kanan, harusnya utaranya kosong sih buat Betul mereka. banget, harusnya utara sekitaran Cruz Deval itu masih bisa untuk ditempati oleh mereka. Dan kalau di kampo militer tentunya mereka akan cukup fat ya tentunya ya. Mereka bisa dapatkan di sana. Dan ini dia, oke, jadi mereka akan melakukan rotasi tidak ke Cruz Deval, melainkan ke arah Tierra Bronca. Karena satu orang, yaitu Ane udah menunggu di sana. Ini menurut gue permainan cukup baik bagi 21. Tinggal gimana nanti eksekusi di mid sampai late game-nya. Karena sesuai dengan kata Pasta tadi, utara udah benar-benar diamankan oleh Ane yang udah agak di depan dari teman-temannya yang ada di kampo militer. Ya paling kalau kita ngomongin jangka pendek mereka bakal fight, itu paling ya kemungkinan besar prediksi gue mereka bakal ketemunya sama Louvre. Karena kan Louvre turun itu di arah El Azhar. Kalau mereka turun dari arah kampo militer, bawahnya persis kan
langsung El Azhar. Oh sorry, Tierra apa? Bronca. Ya, Tierra Bronca dulu, habis itu ke arah El Azhar. Betul, ada perempatan tuh Betul. ya. Nah, itu yang menjadi berbahaya bisa bertemunya antara player-player dari 21 dan juga Louvre. Tapi sebenarnya Louvre udah lebih memilih untuk rotasi ke arah Graveyard. Makin ke arah selatan nih pas mereka. Junkyard Yard kayaknya. Junkyard, kan sebelah kiri itu. Saya baca yardnya doang tadi ya. Salah juga. Soalnya banyak nama-nama kota yang ngejebak ya. Betul banget. Menjebak. Itu dia. Dan daerah Junkyard ya, berarti di situ bisa memaksimalkan bagian Junkyardnya sendiri atau bukit-bukit yang sekitarnya loh. Betul. Nah, itu dia. Daerah-daerah bukit high ground ya. Karena paling gua suka itu kalau misalkan di Miramar ya, orang itu main di arah perbukitan dekat Pekado tuh gue demen banget ngeliatnya. Atau daerah lempengannya La Bendita itu gue demen banget ngeliatnya. Ya, tapi tetap setiap posisi itu ada high reward-nya juga. Ya, tentu. Pasti akan ada positif dan negatif yang bisa dimainkan dan harus tentunya dimaksimalkan oleh tim yang memilih untuk drop di arah sana. Dan The Pillars sudah mulai bergerak. Tadi kita saksikan mereka udah melakukan lootingan di arah Valle del Mar. Sekarang melalui bagian selatan ini berbahaya banget loh. Karena di bagian kanan ini akan menjadi jalur rotasi Nara dari Los Higos. Ada Nara, terus ada beberapa tim juga yang mungkin akan bergabung dari arah Puerto Paraiso dan juga Los Leones karena arahnya ini menuju ke arah Los Leones juga dan sepertinya dari Louvre mereka akan langsung bertemu dengan tim Ion. Sudah saling melihat, ada satu player dan ada Liquid ternyata di depan sana sudah mulai menuju ke arah vehicles-nya digerakkan tapi harusnya sedikit mendengar bunyi vehicles dari seorang Liquid dan langsung gaspol. Regroup untuk menemui ketiga player Ion yang lainnya. Betul banget. Ini adalah sebuah kompon baru ya setelah Miramar update ada di sekitaran open field Impala. Dan ternyata Louvre melakukan rotasi yang cukup cepat ke arah sana dan bisa mendapatkan sebuah kompon tersebut. Hanya high ground ini yang menjadi pembatas antara Louvre dan Ion saat ini. Gua kira dia bakal regroup, ternyata dia malah setup untuk posisinya Louvre. Wow, memang beda ya kalau ini didikannya Red Alien. Iya. Ada musuh tuh nggak kabur. Betul. Lawan bos. Tetap lawan, cari point kill. Dan ini dia tadi baru saja kita predik. Nara sudah terspot oleh Kental dan kawan-kawan. Ada sebuah spray ke arah 0-2 namun Red Dot mungkin agak cukup sulit ya mendapatkan target yang agak jauh. Tapi gue suka banget sama responnya Kental sih. Dia langsung turun dari vehicles-nya, dia langsung proning shoot dan ternyata mendapat covering fire atau ada tembakan lain dari arah tim lain juga yang masih belum terprediksi datangnya dari arah mana. Langsung menuju ke arah mobil dan bergerak berkumpul dengan kedua pemain The Pillars yang lainnya. Regrouping terlebih dahulu karena balik lagi belum ada satupun player yang knock ataupun dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih utuh semua player dan juga timnya. Nara juga bergerak pelan tapi pasti mengamankan daerah high ground-nya terlebih dahulu. Yes, betul banget. Kedua tim sudah mulai reposisi. Yaitu ada Hijrah, Red Face End dan juga tentunya Auro yang bermain kali ini untuk bisa mengepung mungkin atau mungkin hanya memberikan gambaran kalau kita nggak bisa rotasi ke arah sini. Betul, dan tadi dari Liquid sendirian senjatanya juga udah cukup enak, M4 extended juga udah ada, berarti spraynya bakal lebih komit, bakal lebih legit lagi. Udah ada 40 peluru, defense-nya dia yang agak sedikit kurang karena masih fast level 1 walaupun helm level 2 atas level 2 tapi armornya dia bener-bener tipis ada di level 1. Yes, betul banget. Ditambah lagi healing from dia juga nggak ada boostingan sama sekali kita saksikan saat ini. Jadi kalau dia terlalu komit ini akan berbahaya juga karena first aid doang berarti 80% doang health point-nya bisa di recover. Betul, dan dia seorang diri aja nggak ada bantuan dari ketiga player lain yang dipunya sama tim Ion sementara Aura langsung mengamankan daerah gudang terlebih dahulu. Yes, betul. Itu daerah banget. Graveyard deh. Daerah Graveyard di dekat dengan Minas Generales berarti harusnya ada Airwolf yang dekat mereka dan satu orang dari Airwolf sekarang udah menuju ke arah kampung Rumah Dewa dan ya, dia dengar mungkin ada vehicle lain dan cabut terlebih dahulu. Ini kayak dejavu gak sih? Oh, ini kemarin kayak ya? Enggak, kayak tadi yang kayak Louvre tiba-tiba nyamperin si Liquid. Iya. Terus sekarang kita ngelihat lagi tapi tim lain. Kejadiannya hampir sama. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Cuma daerahnya aja yang berbeda. Betul banget. Dan ya tadi bener banget sesuai prediksi gue, Aura udah berdekatan banget sama Airwolf karena memang kembali lagi itu udah drop down mereka, udah signature mereka. Ini udah padat banget pas di bagian mid center dari circle saat ini. Betul, ini yang biasanya ya kita lihat bantingan diameter ekstrim tuh dari 2 ke 3. Ya. Tapi karena tadi circle pertamanya mengambil persentase airnya dan tiba-tiba sekarang masuk ke daerah daratan, jadi terlihat tuh kayak kok tiba-tiba circle 2-nya kecil banget. Padahal itu efek dari banyaknya ada beberapa persentase air yang masuk untuk circle pertama. Betul banget dan ternyata dengan adanya air tersebut pindah ke circle kedua ini udah sangat mengecil karena ya tadi ya menghindari daerah air tersebut mungkin dari logically gamenya. Dan Bonafide sudah mendapatkan sebuah kompon juga. Ada pintu terbuka di depan tapi sepertinya belum ada player yang keluar. Dan dari Bonafide harus lebih maksimal lagi tentunya. Mereka butuh juga pundi-pundi poin untuk memaksimalkan klasmen poin mereka juga. Karena kita ketahui di minggu pertama Bonafide mungkin belum ada di top 5. Sedangkan menjadi sebuah tim yang prediknya cukup baik dan Airwolf saat ini sudah berdekatan dengan IOG.
Yap, sudah mulai beradu tembak kali ini, bahkan satu pemain dari Aero sudah mulai ditumbangkan. Ada Renalre yang masih menunggu di bagian lantai dari rumahnya. Sudah mulai melakukan setup push. Kali ini Aero bakal bertahan terlebih dahulu. Harus melakukan healing, tapi sepertinya dari Una sudah terjebak di bagian lantai 2. Di mana Kunyit dan juga Ranci sudah mulai naik ke bagian atas. Kali ini Olis terkena ledakan granat dari seorang Potato. 1-1 knock yang terjadi. Kali ini bakal ada lemparan granat yang berikutnya akan ditujukan menuju ke arah gudang dewa terlebih dahulu. Saling melempar granat. Kali ini akan segera meletup, tapi hanya kena sedikit efek dari damage granatnya. Yes, betul banget, peperangan masih berlangsung, utility fight yang luar biasa. IOG 2 orang bahkan 3 sudah knockdown, menyisakan Rancid. Last man standing berhadapan dengan satu tim. Airwall saat ini Super Una bahkan belum menjadi sebuah confirm kill. Rancid menembakkan sebuah nade untuk menahan pergerakan dari Airwall. Tapi akan bertemu sebentar lagi Rancid. Di sini menggunakan sebuah barrier. Sudah sangat sekarat, dipush dari belakang. Masih dengan satu orang, berhasil knockdown satu orang. Tidak ada bar system dan satu confirm kill. Dan bahkan refrag yang mungkin agak cukup telat walaupun IOG bisa disisihkan ke lobby. Ya, setidaknya mereka mendapatkan 1 kill, 1 poin mereka bawa pulang ke lobby. Karena kita ingat, 13-16 tidak mendapatkan placement point sama sekali. Setidaknya mereka pulang dengan 1 hadiah kill. Iya, 1 hadiah kill. Sebuah keputusan yang menurut gue cukup apik juga diambil oleh Rancid. Dia tahu akan sulit untuk fight melawan satu full team Airwolf walaupun Super Una knockdown tadi. Dan lebih milih untuk mendapatkan 1 kill confirm. Ya, setup utility yang bagus banget tadi. Dan IOG nggak menyangka kalau saling melempar granat malah ngebuat mereka yang agak sedikit dirugikan. Karena dari pendatangnya juga udah... IOG tadi yang nge-push. IOG yang push. IOG yang nge-push, tapi setupnya mereka belum terlalu rapi. Balik lagi Airwolf yang nepatin tempat itu terlebih dahulu. Betul banget, sebuah defensive yang cukup baik dari Airwolf, namun pertandingan tentunya belum berakhir di sana. The Pillar saat ini memainkan sebuah bukit-bukit di sekitaran Los Leones, mendapatkan sebuah view ke arah Nara, dan Nara tidak perlu bergerak ke sana kemari, hanya holding di bagian compound yang mereka miliki saat ini. Tapi ini PR nggak sih? Ada kental yang lagi knock sekarang, ada beberapa setup smoke juga yang sudah mulai dikeluarkan. Belum ada bantuan yang datang untuk nge-revive seorang kental. Tapi harusnya dalam waktu beberapa lama lagi dia berhasil di-revive sih. Harusnya masih bisa di-revive. Betul banget, dengan smoke yang tadi udah dikeluarkan tentunya harusnya dari The Pillars masih bisa untuk melakukan sebuah revive ke arah teammate mereka. Morph juga di sini sudah bergerak ke arah Impala, bahkan Bangkus ternyata. Mungkin Bangkus adalah seorang yang berusaha untuk merevive tadi ya. Iya betul. Justru ter-take down dengan mini 14 dari Nara. Gila, locknya Nara sih bener-bener perfect banget men. Dia bener-bener ngebait supaya pemain dari The Pillars yang kenok diselamatin, tapi malah dia kejar dan langsung dieksekusi, dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 hilang dari The Pillars. Yes, 1 bahkan masih knockdown, misalkan 2 active player dari The Pillars sepertinya. Dan Boboho dan Kental sudah mulai terpush oleh Nara yang mengetahui mereka sudah menang secara manpower. Yap, kali ini dari Nara mereka sudah mulai nge-push perlahan-lahan. Ada beberapa setup yang mereka lakukan di bagian atas. Damage yang terlalu dalam diterima oleh 2 pemain dari The Pillars. Cukup low HP dan harus menutup angle shoot dan harus melakukan healing. Sementara Nara tidak ingin melepas kesempatan yang sudah mereka dapatkan. Langsung digas menuju ke bagian atas dari bukit yang bergerak pelan tapi pasti. Dan The Pillars langsung saja menutup angle dari Nara ke balik-balik tebing dan bukit yang sudah mereka kontrol ini. Betul banget, sebuah agresivitas dari Nara berhasil untuk naik ke atas dan akan mendapatkan high ground sebentar lagi Pasta. Oh no, ini bukan posisi yang bagus buat The Pillars pastinya karena Nara mendapatkan high ground position yang lebih perfect. Uzi lagi, close combat bakal legit banget. Step harusnya sudah mulai terdengar namun belum ada view yang terlalu jelas. Lompat ke arah sebelah kanan, Boboho bakal kelihatan sebentar lagi dan sepertinya Frenzy bakal terkena lemparan granat dari Ion. Oh, Boboho masih bisa bersembunyi di balik satu batu yang ada di tebing ini. Sementara Joyce bakal langsung ngeflank ke sisi sebelah kanan. Semua daerah tebing ini dikuasain sama burung elang ini. Yes, betul banget, burung elang kembali lagi berangkat sebuah view karena Boboho dengan aksi teatrikal yang luar biasa berhasil turun dengan menuruni bukit demi bukit. Tapi Nara masih dengan utility yang sangat banyak dilemparkan karena Boboho berupa grenade di sana. Betul, sementara dari pindah ke sisi lain terlebih dahulu karena Morph Team sudah kehilangan 2 pemain mereka, ada Frenzy dan juga Rensky. Apakah Jinx yang masih berlaku? Habis Chicken, terbitlah tuh. Wah, itu akan merupakan sebuah pukulan yang cukup berbahaya buat Morph ya. Karena mereka juga masih membutuhkan poin tentunya untuk mendongkrak lagi. Dan di sini The Pillar sudah mulai terspot, Boboho akan melemparkan sebuah nade yang udah di-cook matang. Tapi ini dia sebuah backup fire dari Frost, mendapatkan 1 knockdown lagi dan akan menjadi confirm kill bagi Nara. 2 kill mereka dapatkan dan 3 saat ini. Yap, hanya menyisakan 1 player terakhir, ada Kental yang tadi terkenok dan berhasil di-revive. Kali ini hanya seorang diri aja menahan Step. Tidak terlalu berisik untuk berpindah-pindah tempatnya karena dia hanya memanfaatkan beberapa gundukan. Namun Kental terlihat sedikit pick tipis menjatuhkan Frost.
Luar biasa sekali, sebuah permainan yang cukup baik dari Kental. Namun dengan ini dia sudah buka position mereka atau position dia sendiri. Kental sudah cukup sekarat. Masih dengan spray down dari Nara di bagian high ground. Bandage aja karena udah gak ada first Udah aid nggak ada sama first aid sekali. lagi. Ini udah bundir banget sih. Yes, betul banget. Iya, Belum ada selesai. sebuah kill. TP menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul banget. Sangat disayangkan tentunya bagi tim The Pillars. Dan sekarang sudah sangat berdekatan antara Ion dan juga Morph Team. Ada sebuah spot di sana. Liquid mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik di sana. Masih dengan blind shot atau press shotnya ke arah dalam. Namun belum mendapatkan sebuah damage dari No Mercy. No Mercy mendapatkan sebuah utility keluar sana. Tapi Ion Dia mencoba untuk mendapatkan sebuah posisi lagi karena ada tembakan dari luar. Betul, itu gimana tadi ya? Dan ada satu orang yang di bagian luar sudah bersedia, namun Jackson berhasil mendapatkan satu. Liquid langsung ingin dipulangkan ke arah lobby, namun timingnya tidak dapat ternyata. Morph dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan ke-14, namun killnya ada granat tadi. Oh my god, dari No Mercy ke arah Jaxi, sebuah friendly nade dilemparkan mungkin. Maksudnya mengarah ke arah swarming player dari tim Ion yang masuk dalam rumah. Betul. Namun masih ada player dari Morph yaitu Jaxi yang ada di sana. Ya ternyata Jinx masih berlaku ya untuk semua tim. Tadi EVOS juga kan ya? Iya, EVOS juga. Tapi EVOS nggak chicken, Airwolf. Airwolf cukup di posisi buncit juga tadi ya. Betul. Oh my god. Oke, pertandingan masih berlangsung tentunya di zona keempat saat ini. Masih dengan 13 tim menandakan 44 orang masih tersisa. Aura agak kesulitan berada di luar zona saat ini. Yap, Aura masih harus bergerak masuk dan ada beberapa perbukitan yang masih bisa mereka kontrol untuk menutup angle shoot dari arah EVOS. Red Rocket juga sudah mulai melakukan pergerakan dan 21 Esports bergerak pelan dan pasti. Tidak ada kayaknya kita nggak ngelihat dari 21 nih kayak pengen gerak buru-buru gitu. Mereka bener-bener step by step banget dan Jaden bakal tertembak dari arah belakang ternyata. Lolos dari EVOS akan tertangkap oleh 69. Langsung saja Jaden tertunduk dan tersungkur di pinggir jalan. Betul sekali. Sangat disayangkan tentunya sebuah rotasi yang terpotong dengan sangat-sangat baik oleh 69. Tidak baik tentunya untuk Aura karena Jaden M-Star mereka sudah knockdown. Dapat line Onyx mendapatkan 2 player dari EVOS. Sudah knockdown di sana walaupun ada Bonafide yang juga bergabung sebagai third party. Ya tapi ini 69 berani banget. Mereka benar-benar ngerusuhin semua tim yang rotasi di sekitar mereka. Tapi sepertinya Fox bakal melihat satu pergerakan dari tim 69. Ada baku tembak sudah mulai terjadi namun belum ada knock yang berhasil didapatkan. Onyx berada di seberang bukit dan ada satu setup smoke sudah mulai dikeluarkan. EVOS 2 pemain mereka benar-benar terjebak. Ada Onyx di belakang mereka, di depan mereka masih ada Boneng. Boneng harus healing. Gua nggak tahu dia punya healing atau enggak, tapi seperti dari EVOS dia bakal nge-push menuju ke arah Trixie. Trixie masih bersembunyi di balik satu mobil yang ada di pinggir jalan dan kali ini pick tipis yang dimenangkan oleh EXE. EXE, sebuah permainan luar biasa menunjukkan kapabilitas dia. Dia yang push, dijaga dengan shoulder pick oleh Trixie, tapi dia yang menang fight pass. Betul, padahal angle-nya EXE itu bener-bener kebuka banget. Gak ada cover sama sekali, bener-bener terbuka. Dan Boneng melakukan pick dari belakang, bisa dikontrol. Lagi-lagi dengan baik oleh seorang EXE dan EVOS. Berada di urutan ke-13. Placement terakhir yang tidak mendapatkan poin. Betul banget. Masih ada satu player tentunya dari EVOS yang sudah punya vehicle tadi. Entah akan menjemput EXE dan masuk ke dalam zona atau meninggalkannya karena banyak sekali spray down juga dilakukan oleh tim lain dari tempat lain. Bonafide mendapatkan satu player dari Void yaitu Hook 2K dengan knockdown-nya dan EXE dan juga Foxe tertunduk dengan Onyx dan juga Louvre yang menghabisi tim mereka. EVOS di peringkat ke-12. Yap, udah banyak banget. Udah ada The Pillars, IOG, Morph, EVOS dan juga 69 yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 11 tim tersisa dengan 33 live, 33 player yang masih bermain kali ini. EVOS sudah dipulangkan tadi, tapi sepertinya akan tetap terjadi peperangan di arah sekitar Impala. Malah di Impalanya, smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Kali ini Nara, Aura akan menyusul, hanya mendapatkan 2 kill kali ini. Berada di hashtag ke-11, berarti hanya mendapatkan 3 total poin. Iya betul sekali, dengan 3 total poin, 1 dari placement dan tentunya 2 dari kill. Bonafide masih berdekatan dengan Nara. Impala tiba-tiba menjadi teman. This is it. Ini adalah waktu untuk 21 Esports bersinar. Mereka mendapatkan tengah circle, mereka mendapatkan kompon, mereka mendapatkan high ground. Dia mendapatkan segala aspek yang dibutuhkan tim untuk chicken dinner pas. Betul. Biasanya ya, posisi tim yang mendapatkan tempat kayak gini, itu mungkin persentase chickennya udah 70%. Iya, udah 70%. 70%. Tinggal gimana mengolah 30% yang lain untuk bisa menjadi 100% chicken dinner tentunya. Iya, ini udah bumbu jadi nih, bumbu instan. Ini udah bumbu jadi, tinggal gimana ngatur low sama high hitnya doang. Jangan sampai apinya kegedean. Betul. Oke, sementara Ion akan mendapatkan kontestan baru dan Nara di sekitar mereka. Dan Void juga akan segera masuk menuju ke arah Impala, kali ini bergerak pelan dan pasti. Namun Bonafide juga akan bergerak masuk
langsung menuju ke arah Impala. Siren, Onyx masih berada di arah Blue Zone pemainnya. Betul sekali, ini akan berbahaya tentunya bagi Onyx dan Siren karena kembali lagi DPS dari zona kelima ini udah cukup sakit. Menggunakan first aid, menghabiskan utility ini tidak akan menjadi worth di late game tentunya. Namun masih ada shot ke arah lain. Ion juga sepertinya sudah melock pergerakan dari Nara, akan menjaga dengan shoulder pick terlebih dahulu karena kedua tim ini masih berada dalam zona saat ini. Ya, sementara dari Ion, Redface menjaga satu sisi tangga seorang diri aja, tidak ingin terlalu terbuka. Dari Nara juga nggak ingin langsung mancing perang dengan Ion, mereka masih ingin mendapatkan informasinya terlebih dahulu. Tapi Blue Zone kelima sudah mulai menghimpit lagi. Apakah circle-nya akan tetap menguntungkan untuk 21 Esports atau malah menguntungkan buat tim lain? Wah, ini masih ada kemungkinan tentunya ya untuk tim 10 yaitu dari tim Ion saat ini yang berada di bagian selatan. Dan saat ini Bonafide sudah melihat pergerakan dari Void, akan sebuah nade dilemparkan dari Stukin, knockdown di sana, sebuah nade dilemparkan lagi dan ternyata tidak mengarah ke arah Void. Masih ada nade kedua dari Hitman dan dari tim Void sepertinya udah mulai regrouping untuk berjauhan satu sama lain agar tidak terkena nade. Betul, karena mereka ngotot banget, mereka belum masuk ke dalam circle. Arah masuk mereka ditungguin sama tim Bonafide. Hitman bakal melempar granat berikutnya, lemparan jarak dekat dan langsung saja meledak dengan sangat baik. Satu down lagi dari tim Void. Betul sekali, Void di sini cukup kesulitan. Ada nade dilemparkan kembali Tyran. Agak cukup sekarat di bagian belakang sana. Ini dia sebuah utility battle yang sangat baik. Ada sebuah nade dilemparkan dan ternyata Hitman masih bisa untuk bergerak di sana pas. Zulhak udah mulai terspot di sini. Dives 2K. Mati, kenok, fix. Sebuah predik yang sangat baik dari Pasta. Itu legit banget men, arahnya dia udah, wah ada orang nih, tinggal timingnya doang nih, dan spray push yang bagus dari Debs. 2K, 1 down, 1 poin untuk tim Void. Yes, baru saya satu, kembali lagi mendapatkan 2. Menyisakan Hitman, last man standing dari Bonafide. Sebuah turntable yang cukup baik menurut gue dari Void. Dengan utility yang mereka manfaatkan dengan sangat pas, dengan spotting yang bagus dari Debs 2K tadi ya. Betul, dan sekarang mereka harus bertetanggaan dengan Hitman, last man standing dari tim Bonafide. Udah ada 10 tim kali ini, hashtag 10 berarti mendapatkan 1 placement point doang. Dan circle-nya lagi-lagi menguntungkan untuk 21 Esports. Yes, betul banget. Sebuah momentum yang tentunya harus dimaksimalkan untuk 21 Esports karena mereka tidak hanya butuh chicken dinner, mereka butuh poin yang sangat banyak saat ini untuk mendongkrak posisi mereka. Dan sebuah push karena Hitman, sebuah push yang sangat cepat dari Tyran dan kawan-kawan. Aimbot juga di sana mendapatkan kemenangan atas Bonafide di tempat tersebut. Betul, ini enak banget sih. Area yang dipunyai sama 21 Esports tuh enak banget. Mereka harusnya bisa ngontrol satu sisi lagi tuh yang ada di Seng-Seng supaya nggak ada yang nge-backstep mereka. Satu orang terus sana itu udah legit banget posisinya buat 21 Esports. Sementara dari Aerolove sepertinya harus puas di posisi ke-9 karena mereka terhalang untuk masuk ke dalam zona tuh, gue yakin banget yang datang dari arah Impala bakal hilang banyak juga. Yes, betul banget. Karena kembali lagi dari Impala mereka harus nyebrang pas dan kita lihat udah banyak tim yang udah di dalam zona. Betul, dan ada satu granat tadi yang gue kira kena tapi ternyata tidak kena sama sekali. Red Rocket. Ada Haki kali ini yang masih memantau pergerakan dari Ion. Ion butuh bergerak terlebih dahulu dari Red Rocket karena jarak Ion untuk masuk ke arah circle itu harus ngelewatin Red Rocketnya dulu. Yes, betul banget. Ini adalah sebuah pergerakan dari masing-masing tim dari Impala tentunya ya. Mereka butuh untuk melemparkan utility yang cukup banyak. Mengingat tadi kita lihat gak ada vehicle yang bisa digunakan oleh tim yang ada dari Impala, Void dan kawan-kawan. Harus mulai men-smoke spot ke arah depan. Tapi ada sebuah spray ke arah Louvre. Dan Louvre masih kuat dengan 4 orang di belakang broken wall yang ada di dekat warehouse di bagian bawah Impala. Betul, nah ini dia, ini yang tadi gue bilang, harus ada satu orang yang jaga di bagian ini supaya dari 21 makin bagus defensif area mereka. Tapi ternyata mereka tidak menjaga di bagian belakangnya karena mereka lebih fokus untuk menjaga di bagian pergudangan terlebih dahulu. Nara bahkan sudah mendapatkan killing spree 5 kill sudah mereka dapatkan dan Void menambah poin mereka. Berhasil mendapatkan satu pemain dari Ion namun 21 Colt juga berhasil mendapatkan Louvre. Oke, sudah tersungkur menuju ke arah tanah Miramar yang sangat panas. Satu kill akhirnya didapatkan oleh 21 Esports dan kali ini ada lemparan beberapa granat lagi, utility lagi yang bakal di setup menuju ke bagian seberang dari Seng-Seng yang ada di bagian luar dari defense area mereka. Ya, betul banget. Sepertinya Draxin dan kawan-kawan sudah menyadari sebuah bagian bolong belakang mereka harus mulai dijaga karena The Louvre di bagian sana sudah mulai menjaga dengan sangat baik dan zona sebentar lagi akan memaksa Louvre untuk mulai maju ke depan. Di tempat lain Tyran 2K mendapatkan satu knockdown atas Red Face dan Louvre juga mendapatkan knockdown atas Tyran. Sepertinya Void agak cukup kesulitan karena tinggal sisa 2 active player sejauh ini dan Louvre killing spree saat ini. Sebuah spray down sangat baik ke arah Void di atas sana. Betul, ini bakal langsung di-commit begitu aja sementara Louvre berhasil menembus Seng-Sengnya karena tidak ada yang jaga sama sekali. Bahkan Void dipulangkan di urutan ke-7. Mereka lagi asik perang tapi dikerusuin sama tim lain dan Louvre Hands tidak bisa bertahan lagi, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 pemain berhasil masuk ke bagian dalam dan berhasil
hampir menjatuhkan satu pemain dari 21 Esports. Yes, betul, ada sebuah loncatan dari Cole. Cole sangat berani ke arah depan, mendapatkan satu player kah? Ternyata dia justru terkena sebuah threat knock di sana. Louvre masih dengan Crowley satu orang, tapi ternyata 21 Esports berhasil menjaga rumah kebanggaan mereka dan menghentaskan pergerakan Louvre untuk tidak bisa masuk ke dalam sana. Betul, tadi ada bantuan dari Red Rocket ngebuat Void harus dipulangkan terlebih dahulu. Kali ini Ion bakal fight dengan Red Rocket terlebih dahulu. Front move yang sangat baik tadi dari Heroes dan berhasil menjatuhkan satu. Hanya ada Auro, last man standing yang masih bersembunyi di dalam rumah. Sementara Heroes harus turun karena ditembak dari arah lain. High ground terbuka posisinya, ini bakal chaos banget di daerah ini. Red Rocket harusnya bisa nahan pergerakan dari Auro. Yes, betul sekali. Dan zona, kalau teman-teman perhatikan, semua akan menuju ke arah open field. Jadi siapa yang mempunyai utility cukup banyak akan diuntungkan di sini. Dan ternyata lepas dari pantauan kita, Siren masih kuat dengan 4 player juga saat ini. Betul, ini chaos banget. Tapi sebuah perform yang sangat baik dari 21 Esports ini, peningkatan mereka yang benar-benar bagus. Yes, betul banget sih. Memaksimalkan 30% yang tadi kita bicarakan dan bahkan bisa menghentaskan Louvre ya. 21 Esports akan berhadapan dengan Siren sebentar lagi dengan 4 melawan 4 saat ini. Oke, sementara Siren bakal melakukan fight sama 21 terlebih dahulu. Satu pemain berhasil diamankan. Ane tumbang terkena granat tadi, namun masih bisa di-revive harusnya karena masih ada Colt di sekitar mereka juga. Sementara P masih bersabar, masih menunggu satu pemain dari 21 yang bergerak menuju ke arah tim Siren. Tapi Audrey, apakah bakal bersinar kali ini? Karena biasanya Audrey melakukan clutch yang gemilang. Betul sekali, kita lihat banyak banget clutch yang digunakan dari Audrey dan Ion. Granatnya harus laminasi diberikan. Karena Rexin tadi. Aduh, tapi masih belum bisa ngenokin Rexin ya. Dan Red Rocket mendapatkan tempat yang cukup nyaman juga. Mereka mendapatkan compound, mereka mendapatkan circle. Aduh, Blue Zone ke-7 juga sudah mulai bergerak. Kali ini Rexin maju pelan, menembus smoke, ditembak dan lompat menutup angle shoot. Berhasil masuk ke arah pertahanan dari tim Siren. Max Pay akan menahan laju dari pemain 21 Esports. Yes, betul banget. Ini adalah sebuah pergerakan high risk return sangat baik dari Rexin. Ada sebuah bait move dilakukan oleh Max Pay dan menggagalkan healing from dari tim 21 Sukses Esports. banget tadi pancingan si Mox Pay supaya ke cancel healing dari seorang Rexin. Bakal dilempar lagi granat menuju ke bagian luar dari rumah ini, namun bakal dilempar molotov menghentikan langkah dan spray menuju ke arah set, namun belum ada yang tumbang sama sekali. Ini enak banget buat Red Rocket karena mereka hanya menjadi penonton. Ini bakal fight dengan sangat lama antara 21 dan juga Siren. Mereka berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim 21, tapi kali ini Ane terjatuh lagi. Bleedingnya bakal lebih deras pastinya. Smoke sudah mulai dikeluarkan kali ini dan Colt akan menahan. Dia bakal melihat, dia bakal bisa nge-backstep. Dua orang sudah mulai kelihatan, satu bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Colt cukup sabar. Satu orang sudah terlihat berada di bagian pos. Oh, Mox Pay bakal di-pick, dua orang kelihatan. Colt masih sabar, belum ada tembakan commit. Hanya bersabar, lompat dan belum ada tembakan dari Colt. Oh my god, Colt masih menahan di sini dengan sangat sabar. Shoulder pick masih dilakukan, masih informasi diberikan oleh kepada teman-temannya. Ini dia sebuah pick pertama dan mendapatkan satu knockdown karena Anthem menyisakan dua player dari Siren saat ini. Mox Pay masih mencari di saat ini, tapi sebuah move, sebuah body system yang sangat baik dari 21, tapi justru Colt sendirian di sana. Hampir saya mendapatkan kembali lagi player dari Siren, namun justru Mox Pay dan juga Just Space yang menahan, bisa membalikkan keadaan lagi 2 melawan 2 saat ini. Main movement yang bagus banget tadi dari pemain-pemain Siren. Mereka bisa nge-buying time, mereka bisa mancing Colt untuk keluar dari defensive areanya dan wah sumpah, Red Rocket hanya menjadi penonton dan mengambil keuntungan perang antara Siren dan juga 21 Esports. Utility sudah mulai dilempar lagi dan kali ini Just Space bersembunyi kembali di arah Jeep dan satu pemain Siren yang kenok Anthem masih bisa terselamatkan. Yes, betul banget. Lihat, ini adalah kursi paling depan di bioskop teranyar antara Siren dan juga 21. Red Rocket hanya menyaksikan dan mendapatkan satu knockdown ke arah Ane. Ini adalah sebuah positioning yang sangat luar biasa. 21 Esports, Siren kesulitan dan Red Rocket hanya oke, siapapun yang menang lawan kami. Yes, sementara set tidak bisa bertahan lagi. Ternyata 21 Esports gagal mendapatkan chicken, tapi placement mereka kali ini begitu bagus. Siren, 3 player mereka 2 knock dan hanya menyisakan 1 orang saja. Just Space berhasil maju ternyata dan ngepron. Dia berhasil menembus jalan yang sungguh berbahaya ini. Oh my god, Anthem harusnya dia nggak boleh ngasih tahu direction dari Just Space. Tapi sepertinya ini udah mulai terbaca ya dari Red Rocket. Di manakah last man standing dari Siren? Udah ada sebuah crouch move yang terdengar. Oh, Just Space justru membuka posisinya dan winner chicken dinner untuk Red Rocket. Gila men, itu Just Space bener-bener ngambil keuntungan waktu dengan sangat bagus banget loh. Betul dia banget. Tahu banget pas lagi perang, lagi nge-cover kira-kira bakal tutup angle shoot dan nge-revive temennya. Itu kan ketutup sama apa sih namanya, tong air yang ada di atas. Yang di atas tadi. Terus tiba-tiba dia langsung lewat gitu aja dan bisa mengambil satu titik buta. Yes, luar biasa banget ya. Walaupun pada akhirnya mungkin
karena dia tinggal sendiri. Banyaknya tekanan juga tentunya ya, berhadapan dengan 3 player dari Red Rocket. Dia terlalu terburu-buru untuk open positionnya dan justru ter-take down dengan Red Rocket yang ada di bagian atasnya. Dan kita akhirnya melihat Miramar, ada tim yang sudah BTB Chicken Dinner di Miramar, Red Rocket. Yes. Hari pertama mereka mendapatkan WBCD di Miramar dan kali ini hari pertama lagi, tapi untuk minggu yang kedua Red Rocket berhasil mendapatkan WBCD mereka. Yes, betul banget. Sebuah fact yang tentunya terjadi di minggu kedua kali ini. Red Rocket mendapatkan Chicken Dinner dengan sangat baik dengan hanya menjadi penonton dan menjadi pengganggu yang berbahaya di akhir-akhir. Men, itu bener-bener gameplay yang bagus banget. Gua bener-bener puas untuk ngelihat Miramar kali ini. Bener-bener chaos banget, fight-nya seru banget. Tapi habis ini kita bakal melihat mungkin map yang agak sedikit pasif, tergantung dari circle-nya seperti apa. Iya, betul banget. Kembali lagi selepas ini circle yang menentukan tentunya, karena dengan circle yang berpihak pada para player justru mereka akan pasif. Namun kembali lagi Miramar ini benar-benar panas, benar-benar haredang memaksa para player untuk jangan-jangan. ya baru main serius pas lu ngajak gue goyang. Oke. Ada prediksi nggak, Jan? Kira-kira hari ini ada tim yang ngedapetin 2 kali WBCD nggak?